competition itu tidak menghalangi ya proses keamanan itu bisa diwujudkan. Kemudian ada juga problem-problem yang sifatnya kompleks ya, extending ataupun memperluas ya jangkauan jaringan ke third party, apakah melalui outsourcing ataupun ya beberapa manajemen ya aspek dengan menyediakan extranet ataupun memerlukan third party untuk comply ya, untuk membantu, untuk mendukung tindakan-tindakan operational security. Sesungguhnya ini akan menambah kompleksitas ya dalam kebijakan-kebijakan operational security. Dan tentunya ini akan membuat lebih sulit ya. Ya tentunya mistake untuk muncul, tetapi dalam large part itu akan fokus kepada deteksi dari mistake setelah dia muncul. Jadi cenderung akan ke arah kontrol secara detection ya. Tentu kita ingat ya, kontrol itu ada beberapa jenis ya. Kita bisa mengontrol secara sifatnya preventif, kita bisa sifatnya secara detektif ya, kita bisa sifatnya secara korektif ya. Dan kita juga bisa secara preventif itu terjadi sebelum ya. Sementara detektif itu terjadi saat sedang berlangsung ya proses kesalahan itu atau proses itu sedang terjadi dalam sistem kita. Korektif itu memperbaiki berarti setelah selesai. Dan ada beberapa kontrol-kontrol yang lain ya, yang sifatnya bisa saja misalnya menghilangkan ya. Ada juga misalnya kontrol yang sifatnya yang misalnya meminimalisir ya, yang terjadi sebelum ya saat sedang berlangsung during proses ataupun setelah terjadinya hal tersebut ya. Preventif, detektif ya, detection ya, korektif ya, dan lain sebagainya. Tentu tidak ada guideline yang jelas ya, apa yang disebut dengan too complex. Tentunya itu akan depend ya kepada model operasional yang ada di enterprise, dan parameter juga pasti akan different. Bagaimanapun, ketika kita memasukkan ya additional security layer, ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa analisa yang proper. Dan ini penting ya untuk memahami threats, juga impact terkait dengan organisasi dan juga biaya ya yang akan dirasakan atau dimiliki ya oleh perusahaan ketika kita melakukan additional ya, tambahan. Ini insiden response report ya pada tahun 2018. Di sini disebutkan 32% ternyata ada permasalahan ya ketika melakukan remote access, dan hal yang paling sering terjadi adalah phishing ya. Kemudian 24% yang lain, 20% itu scam, 18% ransomware, kemudian 6% automated information exfiltration. Nah, jadi secara garis besar ya 34% phishing itu terdiri dari ini ya. Kemudian ternyata ada juga network instruction ya, inadvertently disclosure, system misconfiguration. Ini walaupun kecil tapi ternyata ya harus menjadi perhatian juga ya. Kemudian stolen lost device record, baru kemudian 13 yang lain. Nah, dalam pencegahan insiden, teknologi dan juga training ya yang kuat itu harus dipadukan. Ya, jadi IT dan juga teknologi yang baik ya, perangkat-perangkat yang baik dengan guideline mereka, dengan manual mereka ya, dengan kapabilitas dan kapasitas mereka itu juga harus didukung ya, disokong oleh operasional yang baik ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, suatu pintu yang tahan banting ya, yang tidak bisa didobrak misalnya, tapi ternyata kuncinya itu tertinggal, maka tentu bakal mudah gitu untuk mengaksesnya. Nah, ini operasional ini juga akan terikat ya, bagaimana efektifnya suatu teknologi informasi itu bisa diterapkan. Dan ini harus ada ya training terkait dengan phishing, bagaimana mencegahnya, kemudian mendidik employee untuk tidak menggunakan kredensial yang sama pada site-site yang
berbeda ya. Kemudian membolehkan multi-factor authentication throughout the organization, kemudian deployment dari endpoint security agent, dan juga advanced email threat protection tools, ataupun mengembangkan ya effective network segmentation ya dengan LAN ya, sehingga membatasi proses perpindahan ataupun transisi data ya dari satu lokasi, dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi hanya mereka yang memang memiliki otorisasi ataupun tanggung jawab dengan hal tersebut ya, seperti misalnya financial statement ya, ataupun resource asset ya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa fakta-fakta yang menarik ya, bahwa operasional ya, sebenarnya operasional mistake ya dapat break security policy ya, dan ini adalah major concern baik dari provider ataupun enterprise. Dan mistake ini, kesalahan ini sesungguhnya tidak bisa sepenuhnya dihindari ya, bagaimanapun mungkin kita untuk mengurangi ya risiko dari kesalahan. Nah, kemampuan untuk mendetek kesalahan dan juga melakukan tracing ya ke sumbernya, ini akan mendeter ya, menghambat insider untuk membuat malicious configuration ya, seperti misalnya menancapkan atau meletakkan ya kode-kode berbahaya yang pada akhirnya akan menjadi jalur belakang ya bagi proses transfer information yang sensitif ataupun yang rahasia. Nah, 85% people itu ternyata memposting puppy foto itu ternyata berusaha untuk melakukan proses scamming ya. Jadi kelihatan imut padahal sebenarnya ada niat jahat. Kemudian 43% ya dari data breach itu ternyata cloud-based application ya, tanpa disadari ternyata provider sendiri yang akhirnya melakukan proses data breach. Ini harus jadi kewaspadaan kita juga ya ketika memanfaatkan cloud. Kemudian 67% data breach itu dihasilkan dari credential theft ya, human error ataupun social attack, dan ya lebih kurang 1 dari 10 breach itu mengexploit weaknesses. Ternyata vulnerability tidak semestinya ya menjadi apa namanya, menjadi cara ya ataupun langkah dari hacker untuk mengeksploitasi. Kemudian 70% dari breach itu disebabkan oleh eksternal aktor ya. Ternyata aktor luar ya yang melakukan proses breach. Ini hal yang sudah baik ya. Terus kemudian organized crime gang itu account terkait dengan 55% attack. Ternyata ada geng-geng juga ya yang berafiliasi kepada mafia ataupun sindikat-sindikat yang lain. 37% credential theft breach itu digunakan adalah stolen ataupun weak credential. 25% itu terkait dengan phishing, human error 22% ya. Ini salah satu bentuk langkah yang baik ya, di mana organisasi akhirnya sudah bisa meningkatkan ya kekuatan ataupun kewaspadaan daripada pegawai-pegawainya. Kemudian ransomware itu ditemukan pada 27% malware incident ya. Kemudian 18% organization itu melaporkan ransomware, 41% customer akan berhenti membeli ya dari bisnis victim of ransomware attack. Nah, ternyata ransomware itu menjadi hal yang tabu ya. Kalau sudah terjadi, biasanya customer akan berhenti untuk membeli dari perusahaan-perusahaan tersebut. 9 million EasyJet customer ternyata data sudah dihack. Kemudian hacker telah ngelik 40 juta ya user record dari Wishbone app application. Ada cyber attack ya setiap 39 second ya. Ini luar biasa ya. Tapi yang terjadi adalah cyber attack yang sifatnya rendah ya, yang bisa diantisipasi ataupun diatasi. Ya, kenapa? Karena ya sudah muncul tadi ya waspada, dan biasanya yang melakukan cyber attack ini kebanyakan adalah mereka-mereka yang baru belajar. Kemudian, dan ini fungsi pemerintah pastinya ya untuk ambil serta di sini, bahwa ya harus ada website-website tertentu yang bisa dijadikan latihan ya, kalau memang fungsinya untuk pelajaran ya, dan juga tanggung jawab ya, dimulai dari generasi muda ya, ataupun ketika sedang di bangku sekolah, untuk paham gitu tanggung jawab dan juga konsekuensi yang akan dihadapi ya, baik dari dirinya dan juga orang lain ketika proses attack ini dilakukan ya.
Kemudian 21% online user adalah victim dari hacking, 11% online user itu victim ya, korban dari data theft, 72% breach itu menargetkan company-company yang besar, 10% organisasi itu menerima cryptocurrency mining malware, dan 80% hacking breach itu terkait dengan brute force ya, ataupun stolen credential. Ini terkait dengan fakta-fakta corona ya. Nah, tentunya online transaction itu menjadi lebih banyak ya ketika coronavirus menyerang ya, dan ini menjadi pandemi hampir di seluruh dunia, dan lebih kurangnya ya 238% ya terjadi peningkatan attack di bank. Kemudian 80% perusahaan itu ya ada nih ya peningkatan juga terkait dengan cyber attacks-nya. Kemudian 27% attacks itu menarikkan bank dan juga healthcare. Cloud-based attack itu naik ya sampai 630 ya. Ini salah satu konsekuensi ketika akhirnya orang lebih banyak berada di rumah ya dan bisa mengakses secara online website-website dan juga atau melalui internet ya dari perangkat manapun. Kemudian phishing attempt itu naik ya sampai 600 kali. Kemudian Apple itu menyatakan 10% ya ada branded phishing attempt. Kemudian ransomware itu naik juga sampai 148%. 394.000 unik IP address itu diserang ya, atau menyerang ya, UK firm dalam kuartal ke-1, kemudian attack menargetkan home worker itu naik ya, 5 kali lipat dalam 6 minggu ya sejak lockdown. Kemudian serangan juga naik ya 30% di bisnis-bisnis yang ada di UK. 5% coronavirus related domain itu mencurigakan. Kemudian kunjungan ke hacker website itu naik ya 66% ya. Jadi tiba-tiba orang jadi pingin belajar gitu untuk mungkin menghabiskan kebosanannya ataupun waktu dia yang banyak ya di rumah. Kemudian average ransomware payment itu naik 33% ya. Dan ini harus dipahami ya bahwa kedepannya kemungkinan besar akan seperti ini ya, di mana orang lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia cyber ya. Ya proses jual beli ya, proses komunikasi cenderung akan dilakukan secara online, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. In addition ya, security ataupun ancaman keamanan teknis ya, ataupun legal ataupun decision terkait dengan bisnis. Nah, ini menjadi bagian yang terpenting ya dalam operational security, dan ini terkait juga dengan decision ya yang menentukan bagaimana perusahaan tersebut akan melakukan ya proses-proses bisnisnya. Apakah dia moving ke cloud, terus kemudian cloud mana yang dipercayanya, dan bagaimana juga kita bisa memastikan bahwa perusahaan tersebut menjaga rahasia kita. Terus juga bagaimana bring your own device ya, kebijakan ini bisa dilaksanakan, juga ya terkait dengan perubahan-perubahan ya pada landscape yang ada. Terus kemudian pembentukan SOC ya, itu juga harus diperhatikan untuk mendukung prevention, detection, dan juga protection. Nah, people, process, data ya, things ini akhirnya harus terintegrasi ya secara baik. Dan seperti yang kita lihat di sini ya, bahwa seringkali proses mapping reconnaissance itu bertujuan untuk weaponization. Tapi dalam banyak kesempatan itu juga bisa menjadi hal yang bagus ya, yang delivery. Bahkan dalam proses delivery juga bisa menjadi hal yang baik ya, yang buruk maaf, ketika terjadi eksploitasi. Ya, tapi juga bisa menjadi baik ketika kita menjadikannya sebagai instalasi. Ya, command and control itu menjadi hal yang keniscayaan tentunya harus diselaraskan dengan action dan objektif. Jadi ini hal yang mau tidak mau pasti akan terjadi ya. Proses mapping itu berguna untuk weaponization dan juga berguna untuk eksploitasi. Dan semuanya itu terikat oleh action dan objektif. Jadi segala sesuatu itu memang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kita harus pahami ya bahwa teknologi itu sebagai double edged sword ya. Pedang bermata dua, dia bisa membunuh ataupun membunuh lawan ya, atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
ataupun malah sebaliknya dia bisa menyerang kita sendiri. Ya, dan tujuan ya serta objektif ya ataupun tindakan ini menentukan, dan tindakan itu ditentukan oleh operasional. Terima kasih. Elemen yang utama ya, yang tidak bisa kita delegatkan atau kita distribusikan ya ke cloud service provider adalah tanggung jawab kita terkait dengan security, compliance kita, dan juga customer trust ya. Ini penjelasan dari Napo. Ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang 4 domain, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ya, bahwa operational security itulah menjadi hal yang paling penting ya, yang mengikat physical security, information technology security, dan juga personal security. Masing-masing juga punya fungsi ya, dan fiturnya yang juga tidak bisa dilupakan ya. Operational security tentu tidak akan sukses juga kalau ternyata physical security tidak berlangsung dengan baik, IT juga sama, dan juga personal juga sama. Tetapi yang paling major, yang paling menentukan ya kesuksesan atau proses jaminan terkait dengan informasi dan keamanan itu adalah operational security. Dan balik lagi ya, kita tidak bisa serta-merta menyerahkan ya proses responsibilitas terkait dengan keamanan ini ya, terus juga kepatuhan terkait dengan aturan-aturan dan juga kepercayaan dari customer ke perusahaan yang lain. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.